Jadi tolong introspeksi ya untuk dirinya sendiri, ya yang sakit itu siapa, ya gitu. Kenapa? Karena ini pikiran orang-orang waras, orang-orang waras yang mempertanyakan kejujuran seseorang yang tidak jujur, orang yang tidak negara. Jawaban seperti itu aja. Masa kita mau terus melanjutkan ini sampai pihak mereka mendapatkan kebenaran versi mereka? Kalau kita tunjukkan, apakah mungkin mereka bisa menentukan ini asal tidak? Misalnya saya bawa nih ijazahnya, saya kasih ke mereka. Nih, saya perlihatkan. Bisa nggak Anda membuktikan bahwa ini asli? Desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an. Nah, bagaimana mungkin seseorang belum ada desanya sudah dipakai KKN di situ. Nah, kita juga kalau bisa nanti meminta camatnya di sana untuk membongkar kembali. Nanti KKN-nya ganti lagi KKL-nya di mana. Masalah ijazah Jokowi malah makin terbalik. Di sini Roy Suryo bersama timnya malah ingin melaporkan Jokowi terkait dugaan skripsi palsu dan KKN-nya. Kenapa Mujahidah mengikuti konflik ini? Sebab tim Suryo bersama CS-nya mendapat dukungan Habib Rizik. Inilah alasan utama Mujahidah mengomentari Jokowi dan Kang Deddy Mulyadi yang berseberangan dengan para habaib, khususnya Habib Rizik dan Bahar Smith. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas soal etika seseorang, membahas soal kejujuran seseorang, itu adalah hal paling hakiki atau paling esensi. Jadi jangan salahkan masyarakat. Kalau masyarakat itu mempertanyakan soal kejujuran dan kenegarawanan seseorang, ini yang penting. Jadi kalau memang ada orang yang malah justru berpikir, orang-orang yang menantang ijazah itu, bah mungkin kemarin dia katakan itu sakit jiwa gitu. Saya kira itu mungkin orang-orang mengambil cermin untuk dihadapkan ke dia, gitu ya. Jadi ini kayak orang menuduh gitu ya. Kalau orang menuduh itu kan satu jari tangan menunjuk ke sana, tapi tiga jari tangan ini menunjuk dia sendiri. Jadi tolong introspeksi ya untuk dirinya sendiri, ya yang sakit itu siapa, ya gitu. Kenapa? Karena ini pikiran orang-orang waras, orang-orang waras yang mempertanyakan kejujuran seseorang yang tidak jujur, orang yang tidak negara. Jawaban seperti itu aja. Nah, yang sakit kira-kira siapa ya? Kalau menurut kalian siapakah yang sakit tentang masalah ijazah yang selalu viral di negara kita? Di sini Mujahidah coba rangkum dari berita terbarunya antara kuasa hukum Jokowi dan Roy Suryo CS berserta komentar Bapak Jokowi. Mujahidah tidak berpihak kepada siapapun, hanya menyampaikan update tentang keanehan kasus ini yang tidak kunjung usai. Yang pertama yang saya sudah sampaikan sebelumnya juga, kalau sampai ditunjukkan ini akan meng-create chaos dan presiden yang sangat buruk. Melihat perkembangan yang ada di media dan di masyarakat, kami memiliki kewajiban untuk menyampaikan beberapa hal, tentunya agar masyarakat tidak tersesat dengan adanya narasi-narasi yang berkembang. Sehingga hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal pada rekan-rekan semua media. Ya, justru kami senyum dan tertawa saja mendengar itu. Seseorang justru malah berpikir jauh dari kekelaran, jauh dari pikiran waras malah. Itu kalau menurut saya. Jadi orang waras dan orang yang sehat itu pasti akan berpikir bahwa ini penting untuk bangsa. Yang dipentingkan tuh bukan soal pembuktian hukum saja, tetapi soal etika dan kejujuran. Itu yang jauh lebih penting. Mana ada orang dalam kasus hukum tapi sebenarnya dia tidak jujur atau tidak beretika. Itu yang sekarang banyak terjadi. Jadi kalau menurut kami, ya mungkin saja orang bisa menang di tataran hukum karena dia menggunakan segala cara, bahkan menggunakan ketidakjujurannya atau licik atau siasatnya. Tapi bagi kami, yang kami itu mengutamakan tidak hanya hablum minanas, tapi juga hablullah, ya. Semoga dia tahu istilah ini ya. Kalau nggak tahu belajar lihat, ya. Itu adalah apa? Kita mengutamakan kepada 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 sang Khalik, kepada sang pencipta. Orang yang perlu kita kejujurannya dan kenegarawanannya, bukan kelicikannya dan kemenangannya. Mengenai perkara yang sedang berjalan mengenai ijazah Pak Jokowi, yang pertama yang perlu kami sampaikan adalah bahwa penyelidikan di Barreskrim mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi itu sudah dihentikan. Jadi laporan mengenai adanya ijazah Pak Jokowi yang palsu itu sudah dihentikan karena tidak ditemukan tindak pidana apapun, sehingga dapat disimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Itu dulu yang paling penting, karena masih banyak pihak-pihak yang coba membangun narasi seakan-akan itu belum selesai, masih perlu dibangun lagi, dibuka lagi, gelar khusus dan lain-lain. Kalau mereka mengatakan gelar khusus harusnya dimintakan sebelumnya. Ini sekarang
dari pihak Barreskrim sudah melakukan investigasi penyelidikan yang begitu luas, yang sangat komprehensif, yang seharusnya mereka senang ketika seorang pelapor melapor sesuatu diperiksa sangat komprehensif, ternyata tidak ditemukan tindak pidana. Nah, permasalahannya sekarang mereka mengatakan bahwa kok dihentikan, Pak? Ini tidak boleh dihentikan di penyelidikan, harusnya dilanjuti ke tingkat penyidikan. Inilah yang menurut kami adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi. Menurut saya penting Pak Kapolri, Pak Jenderal Istio Sigit di situ atas dulu puslapor ya, yang dalam catatan saya, tulisan saya terakhir, setidaknya sudah ada tiga kesalahan besar yang dilakukan oleh puslapor. Yang pertama adalah tidak menguji, tidak melakukan identifikasi ijazah itu dengan uji pembanding yang transparan. Padahal saya sudah uji sesuai dengan 11.15, 11.16, dan 11.17 itu tidak identik. Yang kedua, jangan gunakan barang bukti atau alat bukti yang rekayasa, misalnya koran kedaulatan rakyat yang palsu, ya. Karena sebenarnya kami sudah menemukan koran kedaulatan rakyat yang benar, yang edisinya tertulis bukan puasa tetapi pasa atau poso. Dan yang ketiga adalah apa? Perbedaan antara waktu KKN, kuliah kerja nyata. Kemarin Pak Dirti Bidum mengatakan pada tanggal 22 Mei itu katanya Saudara Jokowi itu KKN pada tahun 1983. Padahal kemarin Jokowi sendiri mengatakan KKN-nya adalah awal 1985. Jadi mana yang benar gitu ya? Jangan kemudian malah ini membuka kotak Pandora atau malah membuat rusak citra dari puslapor yang itu sudah didirikan sejak tahun 1953, yang itu katanya menjadi trademark atau katanya menjadi contoh dari puslapor mancanegara. Pak Kapolri, tertibkan dulu puslapor Mabes agar masyarakat percaya lagi dan jangan kemudian merekayasa atau menggunakan alat-alat bukti yang tidak benar. Bayangkan saja Mbak, suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana mau mencoba dipaksakan untuk naik ke penyidikan sehingga seakan-akan itu adalah tindak pidana. Ini bagaimana kalau analoginya kan ada orang melapor, Pak Polisi ada yang kemalingan nih rumah tetangga saya, silakan ditindaklanjuti. Polisi melakukan penyelidikan, ditanya yang punya rumah, hilang nggak Pak barangnya? Oh tidak. Ya selesai, penyelidikannya kan nggak mungkin dilanjutin dong ke penyidikan. Dari awal udah jelas tidak ada tindak pidana. Nah ini seakan-akan ada pihak yang lagi mau menyatakan ini harus ditingkatkan. Kalau tidak ditingkatkan, kami tidak puas. Nah inilah yang sangat menyesatkan dan menyedihkan bagi kami. Sehingga kami juga meminta pihak-pihak yang masih mencoba untuk melakukan hal ini, mengkriminalisasi klien kami untuk menghentikan hal tersebut. Itu sangat penting. Nah, kemudian sekarang terlihat mungkin rekan-rekan media semua sudah mulai melihat juga tren yang selama ini mereka pastikan ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi laporan itu sudah dihentikan dan kelihatannya mereka sudah mentok karena memang tidak ada lagi yang perlu tutupi, memang asli ijazahnya. Sekarang mereka mencoba mendominasi bahwa skripsinya katanya palsu. Kemudian KKN-nya tidak benar, katanya lokasinya sudah dicek dan lain-lain. Benar juga ya, tim Roy Suryo CS ini kemana-mana larinya. Sekarang mereka permasalahkan skripsinya palsu dan KKN Pak Jokowi tidak benar. Jadi di antara mereka ini sepertinya ada pelaku kebohongan yang ingin ditutupi dengan kebohongan lainnya. Tapi tetap saja orang yang di pihak yang salah tetap akan terbongkar. Hanya saja kami benar-benar lucu melihat tim Roy Suryo bersama CS-nya. Menurut kalian, siapakah dalang dibalik Roy Suryo bersama CS-nya? Tulis di kolom komentar ya. Jadi mumpung kita ada di Solo, Ya. kenapa enggak kita mampir untuk ke Boyolali, Kecamatan Wonosegoro? Katanya kalau di media sosial dikatakan bahwa desa-desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an. Nah, bagaimana mungkin seseorang belum ada desanya sudah dipakai KKN di situ. Nah, kita juga kalau bisa nanti meminta camatnya di sana untuk membongkar kembali. Ada nggak masih UGM ya arsip? Di kelurahan pasti ada itu, Bang. Oh, di kecamatan Ada kecamatan juga, ada, kelurahan ada. Sementara, Jokowi menanggapi santai aksi Rismon dan para penggugat lainnya yang datang ke lokasi KKN saat Jokowi berkuliah. Jokowi mempersilahkan para penggugat untuk mencari data selengkap mungkin agar mendapatkan fakta sebenarnya. Tanya ke dulu Pak kepala desanya, kalau sudah beliau dulu waktu saya KKN sudah agak sepuh, ya tanya ke putra putrinya, Bapak dekat nanti KKN-nya ganti lagi KKL-nya di mana? Studiturnya ada di mana? Kuliah kerja lapangan di mana? Ampun. Perlu kami sampaikan bahwa pihak Barreskrim sudah menyelidiki sampai ke skripsi.
dan sampai ke KKN juga, ke pihak kampus juga. Artinya semua hal-hal yang mereka coba dalilkan, coba narasikan itu sudah diperiksa dan sudah diselesaikan. Sehingga seharusnya tidak ada lagi narasi mengenai skripsi, mengenai KKN, mengenai dosen pembimbing. Itu semua sudah diverifikasi dan sudah dikonfirmasi oleh pihak Bareskrim ke pihak-pihak yang terkait dan berwenang. Nah ini menjadi sangat penting karena sekarang saya nggak tahu ya, mungkin mereka tidak bisa lagi menarasikan mengenai ijazah karena ijazah sudah memang mutlak asli, mencoba lari kemana-mana. Nah ini yang juga kita tidak mau terjadi, sehingga masyarakat yang dirugikan ini dengan adanya berita-berita yang simpang siur, mungkin dari media juga mau tidak mau harus meliput terus-terusan, dan orang-orang yang mencoba menarasikan ini kami juga minta untuk bertanggung jawab, karena kami juga sebagai individu dan sebagai kuasa hukum juga sangat berhati-hati dalam berucap, dalam bertindak. Jadi kami minta seluruh orang yang mencoba menarasikan tidak sesuai dengan semestinya juga harusnya juga berhati-hati dalam bertindak, sehingga semua yang diucapkannya, dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ya, hari ini sebenarnya salah satu sahabat kita, ya, Dr. Rismon Sianipar, itu sedang berada di area lokasi, dan itu setidaknya ada banyak perkembangan. Yang pertama, banyak sekali nih buzzer yang kemarin mengemukakan, datang ke Wonosegoro, kemudian datang ke Kotoyan, dan ternyata dipermalukan. Tidak, justru Saudara Rismon, kemudian teman-teman dari Sentana itu menemukan fakta bahwa cerita-cerita soal Jokowi pernah KKN di sana itu hanya katanya-katanya. Jadi itu hanya katanya, tidak ada satu orang pun yang bisa menceritakan bahwa dia adalah yang asli. Jadi itu hanya cerita dari tukang fotokopi dapat cerita dari siapa jadi itu hanya katanya semua. Jadi itu hanya katanya. Dalam bahasa hukum, katanya itu hanya testimonium di auditu, artinya itu tidak bernilai secara hukum. Yang kedua, hari ini yang menarik, ya, Dr. Rismon dan teman-teman tim Santana juga ketemu dengan Pak Kasmujo, ya, langsung di rumahnya di Pogung, Yogyakarta. Dan Pak Kasmujo sekali lagi dengan tegas menyatakan, meski waktunya hanya singkat karena beliau baru saja sakit, ya, jatuh kemarin di depan rumahnya. Beliau mengatakan beliau bukan dosen pembimbing skripsi dan bukan dosen pembimbing akademik. Dan bahkan beliau mengatakan statement tahun 2017 yang dilakukan di Fakultas Kehutanan itu salah, itu kata Pak Kasmujo, itu real, ada rekamannya. Jadi sekali lagi ini makin banyak terbongkar, ya, soal KKN di Wonosegoro atau di Ketoyan itu yang itu hanya katanya. Kemudian dari Pak Kasmujo sendiri yang hari ini menyatakan langsung bahwa itu tidak benar. Masa kita mau terus melanjutkan ini sampai pihak mereka mendapatkan kebenaran versi mereka? Kalau kita tunjukkan, apakah mungkin mereka bisa menentukan ini asal tidak? Misalnya saya bawa nih ijazahnya, saya kasih ke mereka. Nih, saya perlihatkan. Bisa nggak Anda membuktikan bahwa ini asli? Kan tidak mungkin juga. Ya itulah yang mereka mencoba menarasikan gitu. Kalau ini ditunjukkan, selesai. Yang saya sampaikan dengan tegas di sini, kami yakin tidak akan selesai. Justru mereka akan mencoba melihat itu untuk memvalidasi semua perkataan yang sudah mereka lakukan dulu. Karena sebelumnya kan mereka selalu mengatakan A, B, C, D tanpa melihat yang asli. Mereka lagi coba cari argumen-argumen lain, membangun argumen lah. Nah dengan kita memperlihatkan ini, kami sampaikan sekali lagi, itu tidak akan menyelesaikan. Dan itu sudah dikonfirmasi, ya, yang tadi bahwa kami akan teliti dulu kalau diperlihatkan. Itu bukan dari kami bahasanya, justru dari pihak mereka lah yang mengatakan itu. Sehingga ya kami melihat jangan sampai publik juga terbawa nih, tergiring dengan opini, ya kalau asli tunjukkan saja. Ya bukan seperti itu caranya, kita ini negara hukum. Masa ada sekumpulan orang yang memaksa seseorang untuk menunjukkan ijazahnya, itu harus dilakukan. Bayangkan aja kalau Mbak Mas ada orang dipaksa terus. Ya kalau tidak bisa tunjukkan berarti palsu. Seakan-akan dinarasikan seperti itu, kan tidak benar. Dan ini negara hukum, tidak seharusnya seperti itu. Nah, kemudian kembali lagi kepada poin tadi ijazah dan lain-lain, ya kami juga sekali lagi mengingatkan dan harus menyampaikan kepada seluruh pihak untuk dapat mempertanggungjawabkan semua yang mereka sampaikan. Dan kembali lagi kami mencadangkan hak kami juga. Tentu waktu akan melaporkan nanti sepulang dari Dr. Rismon berada di Kuliah, dan itu akan disusun oleh tim, nanti ada tim lain, karena pelaporan terhadap skripsi dan bukti-bukti baru atau beberapa novum itu tentu akan kita lakukan secara cermat, ya. Dan ini tidak menambah, ya. Kalau kita lihat analoginya gini,
Kan ada juga peristiwa tewasnya seorang mahasiswa UGM namanya Argo gitu ya, karena ketabrak mobil BMW. Dan ketika ketabrak itu ada satu peristiwa hukum. Tapi kemudian polisi menemukan lagi peristiwa hukum yang lain, yaitu penggantian nomor polisi. Yang tadinya itu plat F Bogor, yang B Jakarta. Nah, itu adalah perkembangan. Nah, sama dengan peristiwa ini. Jadi tadinya indikasi terdapat ijazah itu palsu, kemudian berkembang menjadi skripsi itu palsu. Nah, nanti akan berkembang lagi. Nanti siapa yang memalsukan koran kedaulatan rakyat, siapa yang memalsukan nama kakak, siapa kemudian memasukkan alat-alat yang lain. Secara perkembangan wajar-wajar saja, dan anggapnya ini bikin sebuah kotak Pandora, ya ini mitologi Yunani nih. Ada nama seseorang nama Pandora dibuka, dan begitu dibuka itu isinya banyak sekali kebohongan-kebohongan yang ada di dalamnya, dan biar masyarakat Indonesia itu menjadi saksi dari peristiwa besar ini. Studitornya ada di mana, kuliah kerja lapangan di mana. Ampun. Pak Jokowi untuk mengambil upaya hukum terkait itu ya, karena itu isu yang sangat berbeda loh. Sekarang mereka menarasikan hal-hal baru yang kembali juga itu tidak sesuai dengan fakta, sehingga kembali kami harus mengingatkan ini merupakan kewajiban kami untuk mengingatkan ini. Tadinya indikasi terdapat ijazah itu palsu, kemudian berkembang menjadi skripsi itu palsu. Nah, nanti akan berkembang lagi. Nanti siapa yang memalsukan koran kedaulatan rakyat, siapa yang memalsukan nama kakak, siapa kemudian memasukkan alat-alat yang lain. Secara perkembangan wajar-wajar saja, dan anggapnya ini bikin sebuah kotak Pandora, ya ini mitologi Yunani nih. Ada nama seseorang nama Pandora dibuka, dan begitu dibuka itu isinya banyak sekali kebohongan-kebohongan yang ada di dalamnya, dan biar masyarakat Indonesia itu menjadi saksi dari peristiwa besar ini. Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini.